Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BSSR dan HMSP yang ini ya teman-teman, terdepak dari indeks high dividend ya. Jadi Bursa Efek Indonesia menjelaskan alasan mendepak beberapa emiten seperti BSSR, HMSP, MPMX dari high dividend ya. Walaupun begitu, ini potensinya bagaimana untuk BSSR dan HMSP ini? Oh, Hexa juga teman-teman. Hexa juga didepak. Ternyata kriterianya ini kita baca ya. Dia akan evaluasi beberapa kriteria bagi saham yang masuk ke indeks high dividend 20 adalah nilai perdagangan di pasar reguler selama 3, 6, dan 12 bulan terakhir, serta kapitalisasi pasar dan free float ya. Berdasarkan kriteria tersebut, lanjut Jeffrey, beberapa saham yang terdepak seperti BSSR, MPMX, hingga HMSP tidak masuk ya. Sementara itu lanjutnya beberapa saham yang masuk TPIA, Unilever, dan saham-saham yang baru masuk menjadi emiten top 20. Jadi seperti ini ya, teman-teman. BRPT, Indofood, INKP, Kalbe Pharma, SMGR, TPIA, dan Unilever. 7 anggota baru ini menggantikan 7 anggota lama yang terdepak dari perhitungan indeks high dividend 20, yakni BJBR, BJTM, BNGA, BSSR, Hexa, HMSP, dan MPMX. Namun walaupun terdepak ini ya, beberapa rekomendasi untuk saham sektor batu bara walaupun kerjanya penurun, laba bersih turun, tapi uniknya estimasi dividen yieldnya masih tinggi ya. Karena apa? Karena harga sahamnya sudah turun teman-teman. Jadi dengan nilai dividen yang lebih kecil dari tahun lalu, kalau dibandingkan dengan harga sahamnya yang sekarang sudah turun, yaitu yieldnya masih cukup berpotensi besar ya. Seperti ini ya teman-teman. ITMG itu masih di atas 16%, PTPA 15,7%, BSSR 12,39%, Adaro 11,89%. Nah, ini potensinya bagaimana untuk BSSR? Nanti kita lihat ya teman-teman. BSSR dan Hexa ya terutama ya. BSSR dan Hexa. Memang BSSR ini sudah turun cukup dalam ya dari harga 1 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu di 4.050 ya. Ini saat pembagian dividen kemudian komodit terus turun nih dari 4.050 ke 3.620. Jadi ini sudah mendekati harga terendah 3 bulan yang lalu. Kalau 6 bulan ya hampir sama. Oh, sempat tertinggi di 4.460. Nah, ini menariknya BSSR teman-teman. Setelah pembagian dividen dia turunnya itu cukup dalam. Ini coba kita lihat dividennya tanggal berapa terakhir. 8 Januari dan 15 September. 8 Januari dan 15 September. Bentar, 8 Januari. Nah, ini Januari bagi dividen terus turun dalam. September mana coba? Iya, September naik tinggi, habis itu turun dalam. Nah, kenapa menarik? Ya, karena nanti pas dividennya cair, saham BSSR ini masih di harga yang murah, sehingga dari hasil dividen itu kita belikan lagi sahamnya di harga murah, otomatis kan dapat lot yang lebih besar ya. Nah, nanti pas pembagian dividen berikutnya ya otomatis kita dapat jumlah dividen yang lebih besar ya secara rupiah. Karena jumlah lot kita lebih besar yang kita miliki ya. Ini bagi dividen kemarin terakhir 8 Januari. Nah, tahun 2023 itu
ada di bulan Juni, kemudian di bulan September ya. Nah, kita tunggu nih di bulan Juni dan September apakah masih ada. Tentu saja nanti kita lihat laporan ininya juga ya. Keuangannya yang triwulan keempat ini kan belum muncul nih. Kalau triwulan keempatnya sudah muncul, ini diprediksi dividennya itu sekitar DPR-nya 82% ya. Kalau 82% berarti anggap aja ini triwulan keempatnya sama dengan triwulan ketiga ya. 994 kali 82%. 815 ya total dividennya. Nah, total dividennya 815. Ini udah dibagi di bulan September dan ini ya Januari ya. Coba kita lihat. Iya, ada dibagi di bulan Juni dan September dan Januari ya. Jadi mungkin tinggal separuhnya ya teman-teman. Udah dibagi itu ya. Jadi sekitar 815 dikurangi berapa? 349 dikurangi 118. Ya, tinggal 348. Ini ya, 348 ini lumayan dibanding dengan harga sahamnya itu 3670. Ini masih 9,4% ya, masih lumayan besar. Jadi potensinya untuk BSSR cukup besar karena secara fundamental nih juga bagus. Net profit 1,95, cash flow-nya juga banyak 2,27 triliun, utangnya 100% ya. Walaupun IPS-nya turun nih dari 1400 ke 994, tapi karena harga sahamnya sudah turun cukup dalam, jadi masih secara yield masih cukup besar ya teman-teman BSSR nih. Nah, ini kira-kira mau masuk di harga berapa ya? Harga sekarang sudah cukup murah teman-teman. Jadi 3670 atau terendah di, kalau toh di bawah ke 3620 itu masih murah ya. Sampai 3700 itu masih murah. Karena berpotensi naik sampai 4000 ya. Ini kalau kita lihat chart 3 tahunan ini ya, kemarin tahun 2022 ini karena harga batubara naik tinggi ya, ini juga naiknya cukup tinggi. Kalau BSSR naik ke 4200 saja ini sudah lumayan, apalagi kalau sampai ke 5000 ya. Nah, ini sudah sangat layak untuk dikoleksi. Aku pernah bikin dividen investing saham BSSR, ini menarik teman-teman. Dalam waktu 3 tahun tuh bisa yieldnya lumayan ya, bisa di atas 5 kali lipat ya. Kalau 5 tahun mungkin nggak terlalu besar karena sempat turun di tahun 2019 dan 2020. Nah, dividennya ini historinya cukup panjang nih ya, dari 2018, 19, 20, 21, 22 ini yang spektakuler sampai 4 kali. Januari, Mei, September, Desember. Jadi yang dibagikan di tahun 2022 ini dividen tahun 2021 ini ya. Sebagian 2021, sebagian 2022. Yang 2023 ya, tahun 2023 dibagi 2 kali. Nah, yang tahun 2024 ini baru sekali nih ya, di Januari ya. Nanti kita tunggu di bulan Juni ataupun
September. Mudah-mudahan bagi dividen lagi. Ini kalau bagi dividen lagi, ya ini bulan mendekati bulan Juni ini BSSR pasti akan naik ini teman-teman. Jadi mumpung ini masih murah, ya beli saja ini BSSR. Tapi kalau kita lihat Hexa ini bulan apa ya bagi dividennya? Ini juga harganya sudah di bawah ya, tapi udah mulai mantul ya. Ini sempat mantul kemarin itu ya. Di Januari pertengahan ini naik lumayan ini. Di tanggal 8 Januari sampai 5.900. Ini dividennya itu tanggal berapa nih? 6 Oktober. Oh, masih lama ya. Dividennya masih lama tapi sahamnya sudah mulai naik. Jadi dividennya itu Oktober. Tahun 2023 Oktober, 2022 September ya, di sekitar September Oktober net profit 479 miliar, tapi karena jumlah lembar sahamnya kecil jadi ini IPS-nya cukup tinggi, ini 1143. Nah, potensi dividennya berapa? Ini kalau tahun 2021 ini berapa ya? 80% ya. 800. Ini kalau 80% bisa berapa ini? $11.43 kali 80%. 914 ya potensi dividennya. Dibagi 5625. 16%-an potensi dividennya. Jadi cukup menarik. Oke, itu dulu teman-teman untuk review dua saham ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang berinvestasi saham, tetap gunakan data dan logika dalam berinvestasi, jangan hanya mengikuti perasaan apalagi rumor. Lebih baik pilih saham-saham yang fundamentalnya bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang jumbo ya, di atas 10%. Jadi kita itu tenang, nggak usah mikirin naik turun harganya saham. Begitu sahamnya turun, yang kalau kita ada dana ya udah dibeli. Tapi kalau enggak, ya sudah, dari hasil dividennya itu kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Terus digulung seperti itu, nanti otomatis dalam jangka 3 tahun atau 5 tahun portofolio kita akan bertambah berlipat-lipat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.